Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dalam pertemuan kita kali ini saya akan membahasakan beberapa pertanyaan dan jawabannya dengan menggunakan kata ganti saya dan Anda, dengan harapan apa yang akan saya sampaikan ini benar-benar dapat difahami, kemudian menjadi sebuah bahan renungan bersama. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini, pernahkah atau mungkin sering pernahkah Anda mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan dan Anda cita-citakan tidak terkabul dan tidak terwujud? Kira-kira perasaan apa yang Anda dapatkan saat itu? Pernahkah Anda berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang Anda minta di dalam doa-doa tersebut tidak juga terkabul, tidak dirasakan? Seperti apakah perasaan kita saat itu? Pernahkah dalam kehidupan kita Anda memiliki sesuatu yang berharga dalam bentuk apa saja, harta, materi, sesuatu yang berharga dan bernilai, yang sudah kita jaga sekuat tenaga yang kita miliki, tetapi pada akhirnya sesuatu yang berharga itu kemudian hilang, lepas dari tangan kita? Seperti apa perasaan kita? Bersedih? Atau bahkan mungkin bergembira? Atau perasaan yang lain? Pernahkah ketika kita akan melakukan sesuatu, Anda memiliki keinginan untuk berbuat dengan semua pertimbangan dan perhitungan, Anda kuat untuk melakukannya dan mampu, tetapi pada akhirnya ternyata Anda mendapati diri Anda lemah dan tidak mampu untuk melakukan? Seperti apa perasaannya? Masih beberapa pertanyaan akan saya sampaikan untuk memulai pembahasan ini. Pernahkah Anda disakiti oleh orang yang paling dekat? Anda disakiti hatinya oleh orang yang selama ini Anda percaya. Kalau musuh oleh musuh, disakiti oleh musuh mungkin sesuatu yang wajar. Sudah kita perkirakan sebelumnya, iya, dia adalah musuh kita, orang yang tidak senang dengan kita. Tetapi perbuatan itu, yaitu menyakiti hati, justru dari orang yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan untuk melakukannya. Orang yang paling kita percaya, orang yang paling kita harapkan.
Kita disakiti hatinya. Anda, saya, atau siapa saja. Seperti apa perasaan kita saat itu? Tidak pernah terbayang orang ini menyakiti hati kita. Tetapi terjadi. Seperti apa perasaannya? Atau sebaliknya. Seperti apakah perasaan Anda saat menyakiti orang? Orang itu Anda cintai, orang tersebut Anda kasihi, Anda sayangi. Tetapi entah sebab apa, karena khilaf, artinya sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja, karena salah, lupa, kemudian pada akhirnya terucap kata-kata yang menyakiti hati orang yang kita cintai tersebut. Atau terlihat perilaku dan tingkah laku kita yang setelah kita timbang-timbang ternyata menyakiti hati orang tersebut, orang yang kita cintai. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda mendapatkan nikmat yang begitu besar, anugerah? Kemudian setelah mendapatkan nikmat dan karunia tersebut, kita segera tanpa ada jeda waktu, segera tanpa ada jeda waktu, kemudian menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa syukur itu diwujudkan dan ditunjukkan setelah ada jeda waktu, semua orang bisa. Semua orang bisa melakukannya. Mungkin karena setelah itu ingat, setelah ada jeda waktu rentang beberapa saat, atau mungkin karena diingatkan oleh orang lain. Kamu sudah dapat nikmat loh, bersyukur. Oh iya, saya lupa. Kalau yang seperti ini sering. Semua orang bisa mengalaminya. Tetapi yang saya tanyakan tadi, pernahkah saat mendapatkan nikmat tersebut, Anda langsung menunjukkan rasa syukurnya dengan sujud syukur contohnya? Atau kalau kita ingin rubah pertanyaannya menjadi lebih sederhana lagi, sudah berapa kali Anda menyatakan syukur dalam bentuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sujud syukur selama kita menghirup nafas di dunia ini? Berapa kali? Jawabannya dalam bentuk bilangan dan jumlah itu yang mengetahui hanyalah kita sendiri, masing-masing kita. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya jawabannya jelas. Pembahasan kali ini sebenarnya adalah pengalaman pribadi saya. Tetapi saya ingin agar pengalaman pribadi yang penuh dengan pelajaran dan hikmah ini bisa saya berbagi dengan Anda semua, sahabat-sahabat dan teman-teman saya. Jadi pengalaman pribadi itu saya menganggap dan saya memiliki keinginan agar semua orang tanpa terkecuali itu senang dengan saya. Sependapat. Yang saya inginkan agar semua orang tanpa terkecuali memberikan penilaian yang positif terhadap saya. Itu saya pernah berpikir seperti itu. Yang pada akhirnya setelah melalui perjalanan waktu, saya mulai sadar. Ternyata keinginan itu tidak sesuai dengan keadaan kita sebagai manusia makhluk yang lemah. Dan saya yakin pun anda seperti itu inginnya, ya kan? Saya yakin setiap Anda tidak ingin dibenci oleh orang, kan begitu? Siapa yang mau dibenci? Inginnya setiap orang senang dengan kita, simpatik dengan kita, baik dengan kita. Bahkan masing-masing kita ingin tidak pernah mendengar sama sekali. Inginnya tidak pernah mendengar sama sekali kata-kata orang yang kemudian menyinggung perasaan kita. Bukan seperti itu ya kawan? Benar? Benar nggak? Benar. Saya berani mengatakan benar tanpa mendengar jawaban dari Anda semua. Kenapa? Karena di hadapan saya sekarang ada beberapa ayat di dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW yang telah memastikan hal tersebut. Sekali lagi ini pengalaman pribadi. Pengalaman saya pribadi menuju taraf pemahaman seperti ini. Dulu
sampai beberapa waktu singkat yang lalu, mungkin 1 pekan yang lalu, kalau tidak bisa dikatakan 3 atau 4 hari yang lalu, saya baru bisa mencapai taraf pemahaman seperti ini. Sebelumnya teori telah Allah berikan. Ayat dan hadis yang akan saya bacakan sudah saya hafalkan. Tetapi untuk sampai taraf pemahaman, sampai benar-benar seperti itu, ternyata baru beberapa hari yang lalu. Ternyata tidak semua orang itu senang terhadap kita. Tidak semua orang, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang terjadi di luar keinginan kita untuk menunjukkan bahwa bukan kita yang mengatur dalam kehidupan ini, tetapi di sana ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berdoa, boleh kita berusaha, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi, pernahkah Anda mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, yang Anda cita-citakan, ternyata tidak terwujud? Seperti apakah perasaan Anda saat itu? Jawabannya ridha. Jangan ada sedih. Apa perasaan Anda ketika harta yang Anda jaga sangat bernilai, berharga, kemudian lepas dan hilang? Apa perasaan Anda saat itu? Jangan katakan sedih, tetapi katakan saya ridha. Itu memang semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat kemudian kita lemah semangatnya di dalam beribadah, tidak. Tetapi itu semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, semua jawaban tadi akan terjawab dan mudah-mudahan ini menjadi modal untuk kita hidup yang masih tersisa, bahwa masing-masing kita harus memahami watak dan karakter manusia yang telah dipastikan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW telah disebutkan karakter manusia pada asalnya seperti apa. Sifat manusia, sifat kita, saya dan Anda, itu semua sudah dijelaskan seperti apa manusia itu. Setelah kita memahami saya dan Anda tentang karakter manusia yang asli, maka kita akan sampai pada taraf pemahaman yang akan membuat hati kita selalu tenang, nyaman, dan tidak bersedih. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, sifat dan karakter manusia, watak asli manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-28. Surat An-Nisa ayat yang ke-28. Allah berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya maknanya demikian, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan keringanan bagi kalian, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah sekali. Jawabannya singkat, memang manusia itu lemah. Jadi pertanyaan di depan tadi yang saya ajukan, pernahkah Anda, pernahkah Anda, pernahkah Anda, pernahkah Anda? Salah satu jawabannya firman-Nya wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang pada dasarnya kita itu lemah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan yuridullahu an yukhaffifa ankum, Allah menginginkan untuk memberi keringanan bagi kalian. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, fi syara'ihi wa awamirihi wa nawahihi wa ma yuqaddiruhu lakum. Keringanan yang Allah berikan untuk kita adalah keringanan di dalam syariat yang ditetapkan olehnya. Keringanan yang Allah berikan dalam setiap perintah-perintahnya. Dan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam setiap yang dilarangnya. Serta apa yang Allah takdirkan untuk kita.
Pemahamannya sederhana sekali, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kekuatan dan kemampuan makhluk yang diciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi makhluknya. Maka dari itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan beban melebihi batas kemampuan hambanya. Sederhana sekali. Dengan sedikit pemahaman sederhana ini, sungguh kita bisa menepis sekian banyak syubhat. Kita bisa menjawab dan mampu membantah setiap tuduhan-tuduhan keji terhadap Islam dan umat Islam. Sebagai contoh begini. Kadang-kadang kita mendengar sebagian masyarakat menilai itu kok istri-istrinya salafi itu pakai cadar ya. Pakai baju hitam. Apa enggak panas? Sumuk, kasihan, berat. Sering kita dengar kalimat-kalimat seperti ini? Sering. Kalau kita sudah memiliki pemahaman yang sederhana tadi, syubhat seperti ini masuk atau tidak? Ada tempat di dalam hati? Tidak. Apakah kemudian syubhat tadi kemudian menempel dalam pikiran kita? Jawabannya tidak. Tidak mungkin. Allah maha adil. Allah maha mengetahui kemampuan hambanya. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat melebihi batas kemampuan hambanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayatnya menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan keringanan untuk kalian. Allah tidak menginginkan sesuatu yang memberatkan kalian. Ayat ini juga surat An-Nisa ayat berapa tadi ya kawan? Ayat 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah ingin memberi keringanan buat kalian. Jadi tidak mungkin. Kasihan anaknya Salafiyin ini kok dari kecil tidak diajak main-main. Nggak ngerti PlayStation, kan begitu. Anak Salafi dikasih main PS, ya hari pertama kedua nggak bisa, tapi hari ketiga sudah bisa, karena anak-anak Salafiyin itu cerdas, alhamdulillah. Tapi hari pertama dan kedua, apa iki bi? Caranya gimana? Pakai listrik apa pakai baterai bi? Nggak paham. Kasihan anakmu, mosok nggak disekolahkan. Ini sering ada orang bertanya, bahkan saya mendengar sendiri. Dan saya yakin Anda semua ini pernah mendengar kata-kata seperti ini. Mesake anak air di sekolah ke, besok gimana? Jawabannya mudah tadi, sederhana sekali. Mau buka usaha A, nggak boleh, haram. Masuk jual rokok nggak boleh. Kan gitu. Ya sudah, kalau nggak jual rokok jadi suppliernya aja. Saya nggak jualan kok. Saya kan cuma nyetok saja, bukan saya yang jual. Gitu. Mau usaha B, jangan, ini syubhat. Pengen usaha C, nggak boleh. Lah kenapa nggak boleh? Lah lewat bank usahanya. Mau tidak mau harus buat kesepakatan dengan bank. Dan ini bukan perkara yang darurat. Nggak boleh lagi. Usaha ini jangan. Kalau usaha ini nanti kita akan dihadapkan pada birokrasi. Kalau dihadapkan pada birokrasi, kita harus isi cek kosong atau kwitansi kosong. Kalau birokrasi seperti itu, beli kertas, beli bolpen, usaha ini, usaha itu, pihak pembeli hanya akan meminta, saya akan beli barang Anda, tapi berikan saya kwitansi kosong. Wah, ini nggak bisa syubhat ini, tinggal lagi. Akhirnya apa? Waduh, masuk Salafi harus jualan herbal semua, kan begitu. Salafi harus jualan ini, jualan itu. Alhamdulillah, jualan herbal pasaran masih banyak. Mosok Salafi harus jualan minyak wangi terus. Semuanya jualan minyak wangi Salafi. Ya boleh-boleh saja. Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan dicontohkan dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Tidak masalah. Sehingga setiap kata-kata miring dan ucapan-ucapan yang tidak baik
yang akan menyakiti hati karena kita ingin melaksanakan syariat itu, ya dijawab dengan mudah tadi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kita. Tidak mungkin ini sulit. Tidak mungkin ini sulit. Ketika ada satu perintah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin itu sulit untuk dilakukan. Kesulitan itu muncul terkait dengan hamba yang melakukannya, bukan terkait dengan syariat yang diturunkan olehnya. Sebagai contoh sekarang sholat malam, sholat witir, kan harus bangun di akhir malam. Sholat witir di akhir malam. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, Abu Hurairah, Abu Darda dan yang lain, "Awsani khalili bitalat." Kekasihku yaitu Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat untukku dalam bentuk 3 hal. Salah satunya an utira qabla naum, atau qabla an anam, untuk saya berwitir sebelum tidur. Lihat Rasulullah SAW berikan keringanan. Kalau tidak mampu mengerti kadar diri, saya itu bangunnya mesti pas azan subuh. Sudah pakai weker. Bahkan saya punya HP 2, saya nyalakan semua. Alarmnya bukan alarm sekali, alarm yang berulang itu. Tapi kira tangi-tangi. Sekali dengar, apa mas? Apa namanya ini? Dimatikan. Kring, atau tangi. Dibuat nada sendiri. Tangi. Dalam keadaan kita tidak sadar, setengah sadar, setengah tidur, kan begitu. Artinya semua usaha dan upaya telah dilakukan, tetap nggak bisa. Sholat witir di akhir malam. Ya Nabi SAW memberikan kesempatannya, kalau tidak bisa sholat witir di akhir malam, sholatlah sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Karena sholat witir dan sholat malam itu dimulai dari sholat isya sampai sholat subuh. Jam 9 boleh sholat witir. Jam setengah 9, jam 8 juga boleh karena sudah selesai sholat isya. Waktu isya sudah mulai. Boleh. Tetapi yang saya sampaikan ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin melaksanakan sholat witir di akhir malam, Rasulullah SAW menjaga sholat malam sebanyak 11 rakaat. Benar. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat malam itu, sholatul lail, sholat tahajud, bagi Rasulullah secara khusus hukumnya wajib. Benar. Tetapi jangan dijadikan alasan, lah Rasul kan wajib, untuk kita tidak. Jangan dijadikan alasan kemudian untuk meremehkan tidak sholat malam. Kalau kita bahas, ini Rasulullah sholat malam sampai pecah-pecah telapak kakinya, bengkak, ini dan itu. Beliau kalau tidak bisa sholat di akhir malam, beliau sholat di awal malam. Kadang-kadang beliau sholat di awal malam setengahnya, ditambah di akhir malam. Atau di tengah malam, tambah akhir malam. Atau semuanya di awal malam. Yang jelas Nabi SAW selalu menjaga sholat malam. Sampai seperti itu. Jangan beralasan, lah kan kalau untuk Rasulullah wajib, kalau saya kan tidak. Ini pendapatnya jumhur ulama loh. Ini pertanyaan seperti ini kita singkirkan dulu. Tapi pembahasan kita sekarang, kalau kita ingin sholat malam. Sekarang pertanyaan saya ajukan. Syariat sholat malam di akhir malam. Saya persempit lagi pembahasannya ya. Saya katakan tadi sholat malam kan dimulai dari isya sampai sholat subuh. Kapan kita laksanakan pada waktu-waktu tersebut hukumnya kan boleh. Tapi yang saya bahas sekarang dari tengah malam sampai akhir malam. Seperti ini. Sekarang saya ajukan pertanyaan. Yang sulit itu siapa? Yang sulit itu apa? Syariat sholat malam atau kitanya? Jawabannya tidak usah diucapkan ya, sudah mengerti jawabannya. Nanti kalau jawab izin, kan begitu. Mosok bilang iya Ustadz saya yang sulit. Begitu. Ingat, ini pengalaman pribadi saya. Jadi jangan dianggap saya sholat malam tiap malam. Jangan, salah paham seperti itu. Saya jarang sholat malam. Begitu. Tapi ini kan saya katakan pengalaman pribadi, baru saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Sholat di akhir malam, dari tengah sampai akhir malam. Di antaranya, meskipun sholat witir, 1 rakaat, 3 rakaat. Yang sulit itu bukan syariatnya. Ini syariat Allah sulit. Masa kita tengah malam suruh bangun. Sudah dari pagi sampai sore bekerja. Kan begitu. Ini dan itu, siang gak tidur, malam kok disuruh sholat malam. Bukan syariat sholat malamnya yang sulit. Siapa yang sulit? Kita.
Sekarang, bagaimana kita membuktikan bahwa sholat malam dari tengah malam sampai akhir malam itu tidak sulit dan ringan? Jawabannya ayat-ayat syar'iyah di hadapan kita, juga ayat-ayat kauniyah bisa kita hadirkan. Ayat-ayat syar'iyah seperti tadi, beberapa ayat yang kita baca. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Demikian firman-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesulitan bagi kalian di dalam melaksanakan agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinu yusrun." Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu mudah. Agama Islam ini mudah semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an buat kalian. Mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, mudah untuk diamalkan, mudah untuk disampaikan. Tetapi fahal min muddakir. Siapa di antara kita yang mau untuk melaksanakannya, berjuang untuk mencari kemudahan ini? Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa." Sekarang Allah akan ringankan buat kalian, dan Allah Maha mengetahui bahwa kalian itu punya sifat yang lemah. Kok semuanya syariat itu Allah berikan keringanan. Ini kalau ayat-ayat yang syar'iyah untuk membuktikan satu contoh kasus, yaitu sholat malam di tengah sampai akhir malam adalah sesuatu yang ringan syariatnya. Yang sulit itu kita, saya. Ini ayat syariah. Ayat-ayat kauniyah, apa beda antara saya, Anda, dan ulama-ulama kita? Toh sama-sama manusia, benar? Diberi penglihatan dan pendengaran yang sama. Bahkan secara fisik banyak di antara kita yang lebih kuat daripada para ulama-ulama tersebut. Benar? Ada di antara ulama yang lumpuh, cacat kedua kakinya. Banyak di antara ulama yang buta matanya. Banyak di antara ulama yang lebih miskin dan lebih fakir daripada kita. Banyak ulama yang dari pagi sampai sore bekerja di ladang. Bahkan dari kalangan sahabat Nabi, pagi sampai sore berladang, menggembala hewan ternak. Sama capeknya. Tetapi ini ayat-ayat kauniyah. Mereka bisa mengamalkan sholat malam dari tengah sampai akhir malam atau di antara kedua waktunya. Ini ayat-ayat kauniyah. Tanda bukti pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari satu contoh kasus kecil ini, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat malam, bahwa syariat itu semuanya ringan. Tidak ada yang sulit. Jadi yang harus diluruskan itu ya masing-masing kita sekarang. Adakah keinginannya? Begitu. Kuatkah tekad dan cita-cita kita? Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Masih di dalam ayat ke-28 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Apa kata Ibnu Katsir? Kata Ibnu Katsir, "Fanasabahu takhfif." Karena manusia itu lemah, diciptakan Allah dalam keadaan lemah, maka yang paling tepat untuk makhluk lemah ini adalah syariat takhfif. Apa itu takhfif ya kawan? Apa itu takhfif? Keringanan. Karena kita lemah, yang paling tepat ya syariat itu yang ringan. Apa kata Ibnu Katsir? Kenapa manusia itu lemah dikatakan? Lidha'fihi fi nafsihi. Dia dikatakan lemah pada dirinya sendiri itu sudah lemah. Sebagai manusia, jasad tubuhnya lemah. Sampai pada mana? Sampai pada batas mana kekuatan manusia? Sampai manusia yang paling kuat sekalipun. Ada seorang PM, provos ya. Begitu Sumat? Yang di Sijek itu loh, Gading itu. Yang push up sampai sehari semalam. Betul, sehari semalam. Saya ingat antum? Bang Indra? Saya ingat saya waktu itu saya baca waktu kita itu loh pas ada yang tumpah itu loh. Masih ingat ya? Kan ada
Besar itu. Digital printingnya itu gampang. Seorang PM push up selama 24 jam sehari semalam. Push up terus. Push up. Ya istirahat. Tetap wajar istirahat. Untuk makan, untuk minum. Tapi di situ rekor muri dipecahkan. Sehari semalam push up. Kira-kira orang ini kuat apa tidak? Kuat kan? Tapi sebatas mana kekuatan manusia? Tetap saja dia lemah. Nanti saya akan bacakan ayat yang menunjukkan hal bahwa manusia itu betul-betul lemah. Selain ayat dalam surat An-Nisa ayat 28 tadi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, li dha'fihi fi nafsihi. Dia tubuhnya sendiri sebagai sebuah ciptaan itu adalah lemah. Wa dha'fi azmihi wa himmatihi. Ini yang saya titik beratkan tadi. Manusia pun lemah dalam hal azam dan himmahnya. Keinginan manusia itu lemah. Tekad dan cita-citanya pun tidak kuat. Itu manusia. Sudahlah, ini sudah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir dari ulama, percaya saja. Tetapi kan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam telah memberikan jalan keluar untuk mengatasi kelemahan manusia seperti ini. Apa yang harus dia lakukan? Dalam bentuk penciptaannya dia lemah. Allah Subhanahu wa taala berikan syariat takhfif. Semuanya serba ringan. Jadi kalau ada kata-kata yang kok sulit ya, kok angel, di dalam menilai satu bentuk syariat Islam, pernyataan ini bisa dibenarkan atau harus disalahkan? Jawabannya sudah paham. Nanti kalau jawab, konangan lagi. Jadi kalau ada yang menyatakan, kok ini sulit, angel, saya nggak mampu. Tapi yang dinyatakan sulit dan angel itu tadi adalah bentuk syariatnya. Ini pernyataan yang harus disalahkan. Yang sulit bukan syariatnya. Ini sudah ayat-ayat syariah saya sebutkan tadi, ayat-ayat kauniyah pun demikian. Wa dha'fi azmihi wa himmatihi. Tekad dan keinginan kita yang lemah. Kita kembali ke contoh kasus tadi, salat malam. Ketika saya tidak melaksanakan salat malam tadi malam, tidak witir, itu karena himmah saya yang tidak ada sama sekali. Kalau tidak bisa dikatakan tidak ada ya karena lemah. Saya punya keinginan tapi keinginan itu lemah. Kalau memang keinginan itu kuat untuk melaksanakan salat malam, pasti saya akan bangun, tidak mungkin tidak. Semua usaha akan saya kerjakan. Kalau itu memang sebuah tekad dan cita-cita, ketika saya terbangun mendengar suara alarm atau waker kring, saya akan segera terbangun. Betul. Saya ada cita-cita, saya ada keinginan, saya ada tekad untuk salat malam sekarang. Dan silahkan diaplikasikan, diwujudkan dalam setiap bentuk syariat-syariat yang lain. Membaca Al-Quran contohnya. Begitu. Membaca Al-Quran. Setiap hari benarkah kita sudah membaca Al-Quran meskipun 1 halaman, 2 halaman? Atau lebih sederhana lagi, tadi dari ibadah subuh sampai sekarang jam 11:05 atau 11:04. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudah Ustaz, salat subuh tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau itu pun bayi bisa menjawabnya. Untuk menjelaskan bahwa ini sangat tidak sesuai dengan pertanyaan. Tapi yang saya inginkan, membaca Al-Quran bukan di dalam sholat, di luar sholat. Sudah kita baca, ini gak usah ngaku satu-satu. Jawabannya disimpan dalam hati sendiri. Yang harus disimpan tok. Harus ada perubahan, perbaikan. Kalau tidak baca Al-Quran, adakah sesuatu yang hilang atau sesuatu yang kurang? Hiasi hidup kita itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena pada hari kiamat nanti banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Pada hari kiamat nanti kan yang ada hanyalah pertanyaan. Benar atau tidak? Sebelum hamba yang penduduk neraka masuk neraka, hamba yang penduduk surga masuk ke surga. Sebelum itu terjadi akan ada pertanyaan-pertanyaan. Dinamakan yaumul hisab, dinamakan diciptakannya al-mizan, timbangan, adanya kisos. Semua itu kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang telah kita lakukan di dunia. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian, selalu ingat akan suatu hari di mana kalian akan dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatan yang dilakukan Allah. Tetapi siapa yang ditanya? Hamba, kita semua, saya dan Anda yang akan ditanya. Maka jawabannya harus disiapkan dari sekarang.
Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu manusia lemah secara fisik, himmahnya, azamnya pun lemah. Contoh yang lain, ketika saya sebagai seorang hamba yang lemah ini, yang memang diciptakan lemah, maka Allah Subhanahu wa taala kan memberikan syariat yang mudah agar tidak ada celah nanti seorang hamba kemudian mengajukan pertanyaan, kenapa saya yang lemah ini kok begini. Allah telah memberikan jawaban, kamu lemah, tapi syariat yang ditetapkan Allah juga ringan, sehingga tidak ada celah untuk mengkritik, protes, tidak ada. Contoh yang lain, saya sebagai seorang hamba ingin belajar thalabul ilmi syar'i, pengen belajar agama lebih dalam, lebih luas, lebih intensif, berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau kemudian ada pernyataan, wah sulit Ustaz, angel. Jadi sebenarnya sekali lagi yang sulit dan angel itu bukan syariat menuntut ilmunya itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu ayat yang sudah sering kita baca. Sudah kita hafalkan mati bahkan. Sambil ngelindur pun bisa kata orang. Karena saking sudah dihafal mati. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban bagi jiwa manapun kecuali sebatas kemampuannya. Tapi yang angel dan sulit itu kitanya nih loh. Yang angel dan sulit itu. Yang dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah, karena kita punya dha'af dalam diri fisik kita, demikian juga azam dan himmah kita. Oleh karena itu ketika Nabi SAW di Isra Mi'raj kan, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam di langit sana, di atas langit. Apa yang dikatakan oleh Musa alaihi salam? Pertanyaan, ya Muhammad, ma amaraka rabbuk? Perintah apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu? Apa jawaban Nabi SAW? 50 salatan fi kulli yaumin wa lailah. Saya diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada umatku kewajiban salat 50 rakaat sehari semalam. Bayangkan 24 jam, 24 bagi 50. Berarti tiap berapa menit kita harus salat. Kata Nabi Musa alaihi salatu wasallam, irji ila rabbik fa inna ummataka la tutiq. Kembali ya Muhammad. Kembali kepada Tuhanmu. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan yang seperti ini. Kembali terus. Sampai menjadi berapa kali? Kok 50 rakaat, 50 kali. Sampai berapa kali? Sampai 5 kali. Sampai 5 rakaat, 5 kali dalam sehari dan semalam. Itu pun disampaikan Nabi Musa alaihi salatu wasallam karena beliau mengerti bahwa manusia itu memiliki sifat yang sangat lemah sekali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kelemahan kita sebagai manusia di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-70. Surat An-Nahl ayat yang ke-70. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. An-Nahl ayat 70. Memang ikhwati fillah, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita butuh memang satu waktu khusus dalam sehari dan semalam merenungkan 1 dan 2 ayat dalam Al-Quran. Kita butuh. Dan kebutuhan ini bukan kebutuhan yang ringan, bukan pula kebutuhan yang bisa dikesampingkan, tapi ini hajah, sebuah hajat daruriyah. Ini sebuah kebutuhan yang mau tidak mau harus dilakukan. Kebutuhan primer, mengalahkan kebutuhan kita untuk makan dan minum, mengalahkan kebutuhan kita untuk bernafas. Karena apalah arti kita hidup bernafas apabila tidak dihiasi dengan mentadabburi ayat-ayat Allah. Sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu cukup untuk menjadi bahan renungan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 70. Allah ingatkan kita, wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kalian. Berarti kita adalah makhluk ciptaannya.
Karena kita ini diciptakan Allah, Allah yang mencipta, maka Allah yang berhak mengatur kita. Bukan kita hidup semau kita. Tapi kita harus hidup sesuai aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, jangan dilanggar. Ini harus dikerjakan, jangan ditinggalkan. Kamu sebagai hamba harus begini, laksanakan. Laksanakan ini, batas waktunya hanya sekian. Jangan dilakukan sebelumnya, jangan dilakukan setelahnya. Batasannya sudah pasti. Salat umpamanya, bertaubat umpamanya. Ada waktu bertaubat diterima secara waktu. Dan kapan taubat itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah melebihi batas waktu. Bukan semau kita. Tsumma yatawaffakum, Allah ingatkan lagi. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mewafatkan kalian. Kita diingatkan bahwa kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan mati. Cukup kan sebenarnya sebagai bahan renungan. Oh iya betul. Kita ini makhluk. Suatu saat kita akan mati. Sebelum mati, sebelum diwafatkan Allah, kata Allah, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Ada di antara kalian yang ditangguhkan sampai memasuki usia lanjut, usia pikun. Ada cara untuk menghilangkan pikun? Dokter juga. Dokter Ali, saya bertanya. Pernah Dokter Ali membaca sebuah artikel cara untuk tidak pikun? Dokter Usman, bukan dokter. Bang Indra, saya hanya bertanya saja. Ada cara untuk menghilangkan pikun? Atau agar tidak pikun? Saya yakin itu kalau dibuat obatnya, wah, laku keras. Mas Marino? Pernah mendengar saja. Gimana caranya agar tidak pikun? Lihat manusia lemah sekali. Abdul Hasan, Pak Pur mungkin pernah mendengar. Pikun. Ini firman Allah, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Ada di antara kalian yang akan dikembalikan pada umur yang paling rendah, seperti ketika masa kecilnya. Ngomong A jadi B, sudah makan belum? Mengatakan belum makan bilang sudah. Baru sholat 2 rakaat, sudah salam. Sudah sholat saya tadi 4 rakaat. Enggak, Bapak baru 2 rakaat. Enggak, sudah 4 rakaat, salam. Rakaat pertama saya baca ini, rakaat kedua saya baca ini, rakaat ketiga semua disebutkan sampai 4 rakaat. Gimana ini? Bahkan para ulama, jangankan orang biasa, awam. Ulama yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang akhirnya pada usia lanjut memasuki masa ikhtilat yang dikatakan para ulama dalam ilmu mustalah hadis. Ikhtilat itu artinya hafalannya sudah tidak lurus lagi, sudah campur sana campur sini. Hadisnya si A dikatakan dari B, hadisnya si C katanya dari si D. Seharusnya hadis E malah dikatakan dari hadisnya F. Maka ada kitab-kitab secara khusus yang ditulis dan disusun para ulama. Kitab Al-Mukhtalitin. Kitab-kitab yang membahas siapakah para perawi yang pada usia akhirnya merasakan masa-masa ikhtilat seperti ini. Si fulan hadisnya diterima kalau dia menyampaikan sebelum masa ikhtilatnya. Ikhtilat itu artinya campur baur ya. Di sini yang dimaksud adalah ikhtilat dalam hal hafalan. Dia akan diterima hadisnya kalau dia meriwayatkan sebelum masa ikhtilat. Lihat penjagaan Allah terhadap agama ini. Para perawi 1, 2, 3 sampai ribuan orang itu sudah bisa dipastikan kapan dia memasuki masa ikhtilatnya pertama kali. Tahun 241 Hijriah. Ini sudah masuk masa ikhtilat. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis pada tahun 239 Hijriah, 2 tahun sebelumnya hadisnya diterima. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis tahun berapa hadis ini disampaikan olehnya? Oh 242 Hijriah, tidak bisa diterima. Maka keluarga ahlul hadis kalau sudah melihat ayahnya sudah mulai ikhtilat, yahjubunahu, ditutup. Ada orang datang mencari ilmu, tidak boleh. Ayahnya ingin keluar, saya mau keluar, kemana ayah? Kemana abi? Saya mau pergi ke masjid menyampaikan hadis, tidak boleh. Ini usaha keluarga ahlul hadis, tidak boleh, sudah ditutupi.
Enggak hormat sama orang tua ahlul hadis. Bukan masalah tidak hormat kepada ahlul hadis, tapi ini untuk menjaga kemurnian Islam. Ya memang di sana ada orang yang bisa membedakan. Ini hadis disampaikan sebelum ikhtilat dan ini hadis disampaikan setelah ikhtilat. Tapi di sana juga banyak orang awam. Karena majelisnya para ulama tidak semua yang hadir adalah ahlul hadis. Orang awam yang sedang mendengarkan ilmu, orang awam yang ingin merasakan tenangnya majelis ilmu kan banyak. Tidak setiap orang bisa memisahkan. Yumayyizun bainal hadis al-mukhtalat wa bainal hadis as-sahih. Enggak bisa memisahkan nanti ini hadis yang ada ikhtilat, ini bukan hadis yang ada ikhtilatnya. Maka dilarang itu. Diberi hijab, bahasanya yahjubunahu, diberi hijab, enggak boleh sama sekali. Tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar yang mengharuskan mereka menyampaikan hadis. Kalau sekedar bermuamalah sehari-hari diperkenankan. Seperti itu. Ini para ulama sampai pikun seperti itu. Sekali lagi kita tidak merendahkan para ulama, tidak. Tapi ini adalah kenyataan kauniyah. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Lihat keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar dia tidak berilmu lagi setelah dia punya ilmu sebelumnya. Sedikit pun. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ini untuk menjelaskan agar kita merenunglah, bahan renungan. Kita itu lemah. Sekarang kita punya hafalan sekian banyak. Kita punya wawasan. Ingat-ingat saja, kadang-kadang kita ketemu orang siapa ya namanya ya. Kalau saya pernah mendengar, karena memori ingatan manusia itu berganti. Saya pernah dijelaskan oleh sebagian dokter kita di sini. Nah itu dokter Didi, dokter Jamil, dokter dia salah satunya yang sering kita ngobrol. Memang kalau menurut kedokteran seperti itu, memori ingatan manusia itu berusia berapa nanti diganti. Kalau tidak refresh lagi, hilang. Makanya bacaan Al-Quran itu dijaga. Sebulan atau seminggu tidak dijaga saja sudah hilang, menguap. Hafalan hadis Nabi SAW pun demikian. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Ayat ini pun menjelaskan tentang lemahnya manusia. Ayat lain. Surat Ar-Rum. Ayat yang ke-54. Surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Sekali lagi saya sampaikan seperti ini untuk kita punya modal. Sehingga kita tidak terlalu bersedih lah ketika apa yang kita inginkan tidak terwujud. Cita-cita yang sudah ditunggu-tunggu. Atau kalau pengalaman pribadi saya yang saya ingin sampaikan. Saya itu pengen belajar berangkat lagi ke Saudi. Sudah 2,5 tahun yang lalu saya menunggu. Uang sudah saya berikan dalam jumlah yang besar. Hari-hari ini, 1 pekan, 2 pekan ini, itu menjadi bahan pikiran saya. Saya pelajari kenapa saya nggak bisa berangkat juga. Mungkin hati saya tidak sesuci tanah suci yang saya inginkan untuk saya datangi belajar di sana, atau yang lain. Maka saya katakan tadi ini pengalaman pribadi. Baru saya dapatkan 2-3 hari yang lalu. Ternyata bukan kita yang mengatur, tetapi ada yang mengatur. Ternyata memang kita lemah. Itu saja sudah. Oh ya betul. Jadi saya mencapai taraf pemahaman seperti ini. Betul-betul saya bisa memahami seperti ini. Baru 2-3 hari yang lalu. Mudah-mudahan ada di antara antum yang sudah merasakannya sebelum saya. Tapi memang perjalanan hidup itulah yang akan memberikan pelajaran-pelajaran penting. Oh ya betul. Sudah 2,5 tahun saya tunggu pengen belajar terus. Pengen belajar. Karena niat saya untuk belajar belum pernah padam. Semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin dapat banyak masalah. Semakin banyak kitab yang tidak saya pahami. Setelah baca ini baca itu ternyata masih banyak yang tidak saya pahami. Semakin besar usaha dan keinginan untuk berangkat belajar lagi. Menuntut ilmu di hadapan para ulama. Maka tadi jadi bahan renungan, apa sebabnya? Apakah harus menyalahkan si A yang telah menjanjikan saya untuk membantu mencarikan visa bebas? Apakah saya harus salahkan dia? Atau siapa yang harus saya salahkan? Jawabannya baru saya dapatkan ini. Wa khuliqal insanu
dhaifah. Memang kita itu lemah, ya betul lemah, ya sudah. Yang penting saya sudah berusaha sebatas kemampuan saya. Saya juga sudah berdoa. Saya berusaha juga untuk mensucikan hati agar saya bisa diterima di tanah suci. Begitu. Semua. Ternyata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sudahlah, ini batas kemampuan saya. Mungkin saya berprasangka baik. Setelah saya benar-benar pasrah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Inna ma'al usri. Sekali lagi, masyaallah ikhwah, pembahasan ini pengalaman pribadi, tidak ada kaitannya dengan orang lain sama sekali. Sungguh tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ini pengalaman pribadi saya, ayat-ayatnya saya tulis sendiri. Tidak mengambil dari buku yang lain, tidak. Saya tulis sendiri ini dan itu. Ayat yang lain tadi saya katakan surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum. Masya Allah. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kelemahan manusia itu selalu dikaitkan dengan khalq, penciptaan. Tadi dalam surat An-Nisa bagaimana bunyi ayatnya? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lafaz yang digunakan apa? Khuliqon. Selalu diingatkan dengan kita itu makhluk. Dicipta, diatur. Ayat yang kedua surat An-Nahl ayat 70 tadi dimulai dengan apa? Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian. Sekarang ayat yang ke-54 dari surat Ar-Rum tentang kelemahan manusia juga. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari keadaan yang lemah. Ingat, manusia itu dicipta dari asalnya adalah makhluk yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu Allah berikan kekuatan untuk kita. Dari semula kita lemah, tidak mampu, bayi digendong sana kemari. Ketika buang air kecil, buang air besar, tidak bisa bersuci dan membersihkan diri sendiri, harus dibantu orang besar. Dewasa, remaja harus memerlukan bantuan orang tua, orang lain, terus seperti itu. Sebatas mana kekuatan kita? Apakah bisa kita hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain? Tidak mungkin. Kita pasti membutuhkan bantuan orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut kita kuwah, ada kekuatan yang Allah berikan untuk kita, tapi kekuatan yang terbatas. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kekuatan yang kita miliki sedikit kekuatan itu, Allah berikan lagi untuk kita kelemahan. Bukan kelemahan seperti di depan tadi, tetapi ditambah lagi dha'fan wa syaibah. Kelemahan dan syaibah, masa tua. Diulang lagi, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang Allah kehendaki. Surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Maka tidak baik, tidak tepat kalau manusia sebagai makhluk yang dicipta kemudian menganggap dirinya terbaik, menganggap dirinya tidak pernah salah. Sesuatu yang tidak baik ketika sudah berusaha, jane salahku itu apa? Kan begini. Sebenarnya selama ini kekurangan saya apa? Sebenarnya kesalahan yang saya perbuat apa? Pertanyaan-pertanyaan ini sudah kadang atau sering kita ajukan. Tapi sering kali juga kita kesulitan untuk menjawabnya. Ini karena salah kita juga. Tidak bisa menemukan jawabannya. Saya ulangi lagi. Kadang-kadang saya sendiri bertanya, sesungguhnya salah saya itu apa? Kekurangan saya di mana? Kezaliman apa yang saya perbuat? Kadang-kadang saya bertanya seperti itu. Tapi kok ya sulit cari jawabannya. Salahku apa ya? Pikir-pikir. Kayaknya saya nggak salah. Begitu akhirnya. Kekurangan saya apa ya? Kayaknya semua sudah saya lakukan. Kekurangan saya apa ya? Nah, pertanyaan seperti ini ketika kita tidak menemukan jawabannya,
Ingat-ingat lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali berikan tazkiyah, rekomendasi untuk diri sendiri. Saya kan tidak pernah, saya sudah berusaha. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam ayat ini untuk kemudian memberikan tazkiyah paling baik. Saya ini sudah yang paling baik, Mas. Yang lain saya kira tidak ada yang lebih baik daripada saya. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter asli manusia yang pertama. Mungkin sebatas itu yang bisa saya jelaskan. Yang kedua, karakter manusia yang asli, karakter asli manusia yang kedua. Di sini saya kumpulkan beberapa, masih dengan pengalaman pribadi tadi. Yang kedua, watak manusia asli adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kufur di sini bukan kekafiran, tetapi kufur di sini banyak bentuknya. Kufur di sini banyak sekali bentuknya. Contoh, lupa akan nikmat tersebut. Kedua, tidak mensyukurinya. Ketiga, mengecilkan arti nikmat tersebut. Keempat, selalu merasa kurang ini dan itu. Yang kelima, merasa paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain lebih ringan daripada saya. Pokoknya saya yang paling berat sekarang. Saya pikir orang lain tidak ada yang lebih berat ujiannya daripada saya. Ini sudah termasuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau bentuk yang lain masih ada yang sering dilakukan oleh saya, mungkin Anda, kalau saya pasti Anda masih mungkin. Yang sering dilakukan adalah melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah. Ini sering. Nanti akan jelas dengan beberapa ayat yang lain, insyaallah. Tentang karakter manusia yang asli ini, Allah Subhanahu wa taala menfirmankan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34. Surat Ibrahim ayat yang ke-34. Ayat yang sangat tepat sekali untuk kita untuk selalu diingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi untuk kalian setiap yang kalian minta darinya. Andai kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu selalu berbuat zalim, Dan manusia itu selalu melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat yang ke-34. Ya, kalau dikaitkan dengan pengalaman pribadi saya, doa utama saya sekarang dari dulu 2,5 tahun yang lalu, ya bisa berangkat belajar thalabul ilmi ke Saudi. Itu dalam setiap sujud saya, waktu-waktu yang mustajab, safar, jarang saya lupakan untuk berdoa, Allahumma yassirli rihlatan fi thalabil ilmi ila Saudiyah. Itu doa saya. Entah ribuan kali, bahkan puluhan ribu sudah saya ucapkan. Dalam sehari puluhan mungkin. Ya Allah, mudahkan untukku satu rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu ke negeri Saudi. Karena ada beberapa bentuk ilmu yang hanya bisa saya dapatkan di Saudi.
Hanya sebatas itu. Ketika sudah sampai 2,5 tahun ini kok gak terkabul juga keinginannya. Bahkan tidak ada berita. 2 hari yang lalu saya SMS lagi tanya kepada si A yang telah menjanjikan saya, kok gak dijawab sampai sekarang. Ya kalau sebelum mencapai taraf pemahaman ini ya mikir, piye gitu si A gitu. Kayak ngabusi, tidak dipercayain, nanti uangnya kembali apa enggak. Itu sebelum saya mencapai taraf pemahaman seperti ini. Tetapi alhamdulillah itu adalah taufik semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mencapai taraf pemahaman itu sama sekali prasangka-prasangka yang buruk tadi hilang. Sudah tidak. Kita memang lemah. Semua sudah diatur, bukan kita yang ngatur. Buat apa dipikir terlalu mendalam? Sudah. Yang penting semua usaha sudah kita lakukan, doa pun demikian. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keinginan untuk berangkat belajar itu kok enggak terwujud juga, enggak dapat keinginan itu. Seakan-akan, ingat ini pengalaman pribadi saya, berbagi, kan boleh ya kita berbagi. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mempersempit nikmat untuk saya. Kok Allah tidak memberi nikmat besar kepada saya untuk bisa berangkat belajar lagi ya. Thalabil ilmi syar'i ya. Karena ilmu itu harus direfresh juga, bukan cuma komputer pakai F5, refresh. Sama seperti komputer. Komputer sering diserang virus, ilmu saya pun sering diserang virus. Gitu. Maka kita butuh ilmu itu direfresh. Jangan merasa cukup belajar ilmunya. Sepekan sekali tiap pada maghrib, tiap pagi sudah cukup. Qanaah. Jangan qanaah dalam hal ilmu. Harus punya cita-cita besar. Jangan cukup dengan taklim di Ibnu Taimiyah saja. Masing-masing harus punya cita-cita, tekad. Kalau bisa saya berangkat belajar ke Yaman, saya berangkat belajar ke Saudi. Murah, hanya 15 juta. Saya katakan murah bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Sekarang orang kuliah 15 juta dapat gelar apa sekarang 15 juta? Masuk toh aja belum tentu lulus kok dengan 15 juta. Betul enggak Usman? 15 juta belum tentu lulus. Ini 15 juta sudah dunia akhirat. Bismillah. Insyaallah 15 juta. Di sana hidup gratis kok, makan minum. Pulangnya nanti. 15 juta itu akan berbunga nanti, Allah akan bungakan. Maksudnya Allah akan bungakan, Allah akan lipat gandakan nanti. Allah akan berikan jalan keluar. Dengan kita berangkat belajar biidznillah, rizki itu akan Allah bukakan seluas-luasnya. Jangan mikir pulang, berangkat aja belum sudah mikir pulang. Jangan. Yang mau berangkat ke Yaman, jangan mikir pulang. Berangkat aja belum. Belum kaki juga ginjak di Son'a, ibu kota Yaman. Sudah. Nanti pulang yang biayai siapa ya? Nanti sampai, belum nyampe kok. Belum. Itu was-wasnya. Ada Yahya ini. Ada Yahya juga. Siapa lagi yang mau berangkat ini? Tapi kita harus punya cita-cita besar. Seperti ini. Yaitu perasaan itu muncul kok, nikmat itu. Nikmat yang saya tunggu-tunggu enggak datang-datang. Betul firman Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Setelah saya pikir-pikir, saya renungkan, ternyata doa-doa saya sudah banyak yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin permintaan saya yang ini sampai sekarang belum terkabul. Tapi permintaan-permintaan yang lain, sebut saja ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah berapa ribu kali saya berdoa. Dan berapa ribu kali itu juga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tapi ternyata innal insana lazalumun kafar. Nah, doa yang sekian banyak sudah dikabulkan ini dianggap apa? Ini sesuatu nikmat yang besar, nikmat yang besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Iya, coba kita hitung-hitung lagi. Sudah berapa ya doa yang kita panjatkan kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mampu kita menghitung. Untuk kita mengingat lagi doa yang sudah terucap saja sudah lupa kok. Coba dalam setahun ini kira-kira doa apa yang kita minta? Banyak sekali. Doa yang kita minta. Begitu Usman? Usman bagus ini, pas di depan saya, enak. Nanya Usman? Usman? Enak. Dalam 1 tahun ini, jangan bicara 2-3 tahun yang lalu. Dalam setahun ini, sudah berapa doa yang kita ucapkan?
Sudah berapa doa yang kita ucapkan untuk memohon, bukan zikir, untuk memohon sesuatu yang kita inginkan, sesuai yang kita maukan. Sudah berapa? La tuhsuha, benar memang. Tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Ya Allah, ternyata saya ini yang selalu kufur. Saya ini yang selalu melupakan nikmat ini. Hanya karena satu nikmat yang saya inginkan tidak terkabul. Hanya sebab satu cita-cita yang sampai saat ini belum terwujud. Akhirnya saya lupakan nikmat-nikmat yang lain. Ya Allah, saya beri istri saya yang salehah, alhamdulillah. Sampai hari ini Allah wujudkan. Ya Allah, berikan saya rezeki yang baik, yang cukup. Alhamdulillah, terbukti. Alhamdulillah biiznillah. Ya Allah, berikan kemudahan saya untuk belajar dan mengajar, menyampaikan ilmu yang saya miliki untuk saudara-saudaraku yang membutuhkan, terwujud. Ya Allah, berikan kesehatan untuk saya. Allah berikan. Sekian banyak, belum permintaan A, B, C, D, E, F, G. Sekian banyak. Tapi itu tadi, karena satu saja keinginan tidak terwujud, kabeh seakan-akan itu lali. Lupa. Manusia. Innal insana lazalumun kafar. Ikhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang semakna dengan ini ada di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-66. Surat Al-Hajj ayat yang ke-66. Sama dengan ayat tadi, maknanya innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat kafur. Itu mengikuti wazan fa'ul, sighah mubalaghah. Terlalu banyak dan terlalu sering mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sering mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mau dihitung-hitung enggak mungkin bisa. Kita dari tadi subuh sampai sekarang sudah berapa nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak bisa. Sekali kesandung batu sudah luka. Waduh ya Allah. Luka umpamanya jatuh. Sudah kayaknya seakan-akan berat sekali ujiannya. Padahal nikmat tadi seakan-akan tidak berharga. Wallahu a'lam bishawab. Itu karakter manusia yang keberapa ya kawan yang saya sebutkan? Yang keberapa? Yang kedua. Sekarang saya tambah. Yang ketiga. Yang ketiga, karakter asli manusia adalah sering mengeluh. Sering mengeluh. Sering mengeluh. Tambahkan lagi, sering mengeluh dan berputus asa. Sering mengeluh dan putus asa. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-83. Al-Isra ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa." Ini watak asli manusia lah. Wataknya manusia yang asli. Allah berfirman, kalau kami beri nikmat untuk manusia, dia berpaling dan menjauh dari kami. Ini manusia. Watak asli, saya katakan watak asli, karena ada hambanya yang mukminin, ada hambanya yang muttaqin, ada hambanya yang muhsinin, yang Allah selamatkan dari sifat dan watak asli manusia yang jelek ini. Dan kami bila memberi nikmat untuk manusia, dia berpaling dan menjauh. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Tapi kalau dia diberi sesuatu yang buruk, yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, kana ya'usa. Dia mudah berputus asa, mengeluh. Al-Isra ayat berapa tadi? 83. Cukup ditulis surat dan ayat, mungkin
suatu saat nanti bermanfaat. Mudah-mudahan suatu saat nanti bermanfaat. Karena kita hidup di dunia ini harus selalu ambil pelajaran. Merenung itu sesuatu yang bukan merenung ngelamun ya. Kalau merenung ngelamun repot, bukan. Merenung itu artinya mentadabburi. Setiap langkah perjalanan hidup itu pelajaran apa yang bisa saya ambil? Oh ini. Itu bisa jadi prinsip hidup. Suatu saat nanti ketika menghadapi masalah dan kasus yang sama, tidak akan terulang lagi. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, saat beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau, yukhbiru ta'ala an naqsil insani min haitsu huwa illa man asamahu Allah ta'ala fi halatai as-sarra'i wa dharra. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kekurangan manusia. Dari sisi dia sebagai makhluk yang dicipta. Kecuali orang yang Allah lindungi. Yaitu hambanya yang mukmin, hambanya yang muttaqin, hambanya yang muhsin. Kekurangan manusia dalam hal apa? Fi halatai as-sarra'i wa dharra. Ketika menghadapi saat suka maupun duka. Manusia itu punya kekurangan ketika dia sedang senang. Juga dia punya kekurangan ketika sedang sengsara. Apa bentuknya? Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, fa innahu idza an'amallahu alaihi bimalin wa afiyatin wa fathin wa rizqin wa nasrin wa nala ma yuridu a'rada an ta'atillahi wa ibadatihi wa na'a bi janibih. Sekarang kita bicara tentang manusia ketika dia dalam keadaan senang, diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, apabila Allah berikan nikmat untuknya, entah itu dalam bentuk harta, afiyah itu kesehatan, kesempatan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan rizki, Allah berikan pertolongan, dan dia memperoleh setiap yang dia inginkan. Ini kan dalam keadaan senang ya manusia. Nah, sifat kurang manusia itu a'rada an ta'atillahi wa ibadatihi. Dia berpaling dari ketaatan kepada Allah dan ibadahnya. Wa na'a bi janibih, dan dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi. Ini manusia. Satu pertanyaan sederhana. Jawabannya monggo. Jawabannya kita jawab sendiri-sendirilah. Pertanyaannya, manakah yang lebih sering kita berdoa, kita meminta? Pada saat apa kita perbanyak doa? Mana yang paling banyak kita berdoa? Pada saat senang atau pada saat susah? Jawabannya terserah sendiri. Saya pun bisa menjawabnya. Kalau jawaban saya pada saat saya sedang sedih, sengsara, itu saya akan tambah doanya. Kalau antum ya silakan jawab sendiri loh. Saya tidak ingin mengharuskan antum menjawab, tidak. Tapi kalau saya sendiri seperti itu. Kalau pas dalam keadaan sedih, susah, wah, doanya tambah. Tapi kalau dalam keadaan lapang, senang, usaha kita untuk berdoa seperti ketika kita sedang bersedih, sengsara, menderita, sedang perlu, itu tidak sebanyak saat itu. Kalau sedang lapang, senang, wah sudah, sana kemari. Sebagai contoh, contoh kecil, doa keluar dari rumah. Ketika melangkahkan kaki keluar dari rumah. Kalau pas pada saat senang, bahagia, saya katakan tidak pernah saya membaca doa keluar dari rumah. Tapi kalau sedang banyak pikiran, banyak masalah, oh ya baru ingat. Ya mungkin itu salah satu hikmahnya punya masalah di situ. Salah satu hikmahnya mungkin di situ.
diingatkan untuk baca doa. Atau jangan-jangan ada yang belum hafal doanya keluar dari rumah. Jangan-jangan. Kalau belum nanti bisa tanya Ustaz Syihab. Kan ada rekamannya di Radio Darussalam. Klik doa. Yang baca adik-adik tahfidz kita. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udalla au azilla au uzalla au ajhala au yujhala alayya. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Tapi ya pertanyaan sederhana itu saya jawab sendirilah. Antum silakan menjawab. Kapan lebih sering dan lebih banyak berdoa meminta? Pada saat lapang atau pada saat sedang susah? Ini watak manusia. Ibadah itu semakin ditingkatkan kalau kita sedang punya masalah. Ya benar memang. Banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita saat menghadapi masalah, saat menghadapi persoalan, dekatkan diri. Tambah lagi, pacu dan tingkatkan. Tapi jangan sampai jeglek. Ini yang tidak baik. Jeglek itu dalam arti ketika sudah lepas persoalannya, sudah senang, betul-betul ditinggalkan. Padahal yang dituntut dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, ibadah itu mempeng. Ibadah itu terus begitu. Tapi pada saat ada masalah ditingkatkan. Jadi bukan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada ibadah menjadi ada ibadah. Atau dari ibadah yang sedikit terus sampai kemudian ditambah, bukan. Tapi yang dituntut itu dari ibadah yang sudah ada dan banyak dalam keadaan lapang dan bahagia tadi. Ketika dalam saat-saat sulit semakin banyak dan semakin dijaga. Yang sunnah-sunnah semakin diperbanyak. Itu yang dituntut. Bukan yang semula nggak ada terus kalau pas susah jadi ada. Bukan. Tapi itu tetap baik tentunya, ya kan? Tidak tercela, tetap itu baik. Karena dia telah beribadah. Tapi alangkah lebih baiknya. Pada saat kita sedang lapang, senang, bahagia, ibadah itu mempeng. Yang sunnah-sunnahnya juga terus. Tapi ketika ada masalah, ada kesulitan, tambah lagi. Ya contohnya saya. Begitu. Kalau pas lagi ingat, wah, iya betul, sudah 2 tahun ini nggak berangkat ke Saudi, akhirnya sujudnya lama. Kalau sudah lupa, wes, ingat lagi. Padahal yang baik kan saat lapang, saat susah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah menyampaikan beberapa riwayat dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Salman Al Farisi dan yang lain. Ketika seorang hamba berdoa, si A berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat dia perlu dan membutuhkan. Si A, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini dalam keadaan perlu, sangat membutuhkan. Para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit akan mengatakan, "Hadza sautun ma'ruf." Loh, suara ini sudah kita kenal sebelumnya. Siapa dia? Oh, ini suaranya si fulan, si fulan, si fulan. Ya Allah, terimalah doanya. Kenapa suaranya dikenal? Karena dia sering berdoa, sering meminta. Dia berdoa bukan hanya dalam keadaan sulit dan sengsara dan dalam keadaan menderita saja, tidak. Tapi dalam keadaan senang, bahagia, dia tetap terus berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga ketika saat dia membutuhkan, suaranya sudah dikenal para malaikat. Para malaikat memberikan syafaat agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang lain, si B, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam keadaan susah, perlu bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh, dia sangat membutuhkan permohonan dikabulkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para malaikat mengatakan, hadza sautun gharib. Suara orang ini asing. Siapa dia? Enggak kita kenal. Ya Allah, jangan berikan syafaat untuknya. Adapun dikabulkan atau tidak itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita berbicara tentang para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi hamba yang kalau susah baru berdoa. Enggak dikenal suara kita di langit. Sopo? Siapa ini? Tapi kalau kita selalu berdoa kapan saja, di mana saja, suara kita sudah dikenal. Akan menjadi sebuah syafaat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam keadaan senang. Kata Ibnu Katsir rahimahullah selanjutnya, wa bi annahu idza massahu syarru wa huwal masaibu wal hawadits
Wan nawaib kana ya'usa ay qanata an ya'uda yahsul lahu ba'da dzalika khair. Kekurangan manusia kalau dia sedang ditimpa musibah, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia putus asa. Kata Ibnu Katsir, artinya dia qanata, dia sudah putus harapan untuk kembali lagi dia miliki kebaikan yang telah hilang darinya. Maka manusia, ini kan jawaban dari pertanyaan tadi sebenarnya. Pernahkah Anda memiliki sesuatu yang sangat berharga sekali? Barang katakan. Atau harta. Entah itu pekerjaan, usaha, apa saja yang berharga. Yang inginnya dijaga, inginnya tetap tidak hilang dan tidak lepas dari tangan. Tapi kok ya hilang. Kok ya lepas juga akhirnya. Kesempatan itu akhirnya menguap. Tidak berbekas. Kok ada seperti itu? Jangan putus asa. Itu tidak baik. Bukankah harta itu pun dulunya tidak ada? Bukankah sebelum harta itu ada di tangan kita, juga belum ada di tangan kita? Kan begitu cara berpikir mudahnya, sederhana seperti itu. Dulu saya tidak punya, tapi akhirnya menjadi punya. Ketika yang saya punya ini hilang, kenapa saya harus bersedih dan putus asa? Bukankah saya masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk punya lagi? Sandal Kervil ana, kok Kervil bukan Kervil, Eiger salah nyebut. Ternyata punya saya itu juga tertukar, Mas. Yang 140, yang 142. Jadi sampai sekarang saya nggak mau pakai sandal itu. Sandal jepit saya pakai sekarang. Punya jenengan pas 42. Alhamdulillah. Hah? 43 semua. Malam itu punya beliau dipakai orang. Punya saya juga pas malam itu, Mas. Kok rapena ini. Ternyata yang 140, yang 142. Sampai sekarang saya pensiunkan di rumah. Akhirnya waduh. Memang idealnya ya punya sandal jepit. Untuk sehari-hari ya punya sandal. Ya dipandang layak lah begitu. Kalau pas ada acara kan begitu. Jangan pas saya ngisi daurah kemana pakai sandal jepit bilang wah ustadznya kok miskin sekali kasihan. Akhirnya dibelikan sandal. Pernah saya sekali seperti itu belikan sandal tapi nggak saya pakai akhirnya. Karena nggak sesuai dengan selera saya. Akhirnya saya berikan untuk orang saja. Tanpa diketahui oleh orang yang memberi. Seperti itu. Wah sandal Eiger saya kok seperti ini nggak bisa dipakai. Mau pakai males loh Mas. Yang 140 yang 142 biye. Tapi seperti itu kita cara berpikirnya. Iya dulu kan saya nggak punya sandal Eiger. Dulu juga sandal saya jepit waktu jadi santri ya jepit dulu. Swallow kalau sering kita sebutnya swallow. Tapi alhamdulillah setelah saya punya istri saya dibelikan istri saya sandal Eiger di Kartosuro sana. Karena tokonya yang beritahu Pak Purwanto. Dibilang saya bilang sama istri saya, "Mbok saya tuh kok seperti punya Pak Pur itu." Oh iya, diantar sama istri saya, "Wes, milih sendiri." Yang bayar istri saya. Bukan saya. Alhamdulillah. Berpikirnya sederhana, oh iya saya dulu nggak punya sandal Eiger. Tapi akhirnya punya. Sehingga ketika sekarang sandal Eiger saya kok selewah kata orang. Yang 140 42. Apakah saya harus bersedih? Sopo iki santri lagi jangan santri. Tidak perlu saya menyalahkan orang. Tidak perlu saya bersedih. Tidak perlu saya pikirkan mendalam. Lawang dulu saya nggak punya terus menjadi punya. Berarti ya mudah-mudahan nanti saya punya kesempatan beli lagi yang usianya usianya. Yang ukurannya pas dengan saya 41 tak tukok gembok. Biar nggak dipakai orang lagi. Belikan rantai gitu. Tapi ya janganlah, itu terlalu pelit namanya. Ketok banget gegem harta itu tidak. Tapi itu pelajaran penting. Itu baru sandal. Silakan antum yang dulu punya HP-nya hilang atau punya barang dipinjem uang, dipinjem orang, diutangin orang, nggak balik-balik. Ya caranya berpikir seperti itu. Dulu juga saya nggak punya uang sebesar itu kok. Kemudian dipakai orang nggak dibalikan, nggak usah. Wah, maksudnya kalau mau ditagih silahkan. Tapi yang saya inginkan, yang saya ingin sampaikan, jangan sampai itu terus buat anyel terus jangan. Udah hilangkan saja. Kenapa sih? Jangan sampai menjadi ganjalan dalam hati. Sudah. Dulu dari tidak punya menjadi punya. Ketika yang kita punya hilang,
kita masih diberi kesempatan Allah untuk punya lagi. Kacamata saya dulu pernah jatuh. Begitu. Pecah. Dulu nggak tahu main futsal atau main apa. Karena saya senang main futsal ini. Jujur aja. Olahraga. Konsultasi dengan dokter seperti itu. Pecah kacamata. Saya bilang alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah Ustaz? Iya. Saya punya alasan untuk beli kacamata baru. Saya punya alasan untuk ngajukan proposal ke istri saya dibelikan kacamata baru. Alhamdulillah. Pagi bangun tidur pecah, jam 8 pasar Klewer yang sebelah timur toko-toko kacamata buka, saya punya kacamata baru. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini. Sekarang saya punya kacamata 3 di rumah. Alhamdulillah. 3 besar loh itu. Itu persiapan semua. Sudah punya 3 malah nggak pecah-pecah. Terus jangan dipecahin. Jangan, tidak. Tapi seperti itulah, setiap apa yang kita punya, kemudian yang kita punya itu hilang. Entah itu dicuri atau dan sebagainya. Berpikirlah sederhana. Dengan berpikir sederhana itu menenangkan hati. Oh ya, dulu saya tidak punya, menjadi punya. Berarti saya masih bisa berusaha untuk punya lagi yang kedua kalinya. Adapun itu, pada hari kiamat nanti Allah Maha Adil. Kalau tidak bisa selesai di dunia, bisa selesai di akhirat. Kalau kita ingin pahala lebih besar, maafkan dia. Kalau ingin pahala lebih besar, maafkan dia. Meskipun kita punya hak untuk menuntut pada hari kiamat nanti di hadapan Allah, kita punya hak. Tapi lebih besar lagi pahala apabila kita memberikan maaf. Masih 3 karakter asli manusia, mungkin bisa kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Wallahu alam kapan. Kalau bulan depan saya tidak janji karena sudah suasana hatinya berbeda. Mungkin ada pengalaman lain yang bisa saya ceritakan. Sebenarnya masih ada karakter manusia yang lain seperti kikir, wa kanal insanu qatura dalam surat Al-Isra. Yang kedua tergesa-gesa, terburu-buru, semuanya harus serba cepat. Begitu. Itu manusia. Semuanya harus serba cepat. Surat Al-Isra ayat 11. Begitu. Demikian juga yang keempat, yang berikutnya, yang keempat yang belum saya baca, berarti nomor 7. Manusia itu banyak mendebat, banyak protes. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Al-Kahfi 54. Nah, demikian juga Yasin ayat 77. Kemudian yang berikutnya adalah dia selalu berbuat dosa di hadapan penciptanya. Dan masih ada beberapa sifat lain yang belum saya catat. Ini masih yang sebatas saya catat. Ada 9 kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya sendiri dan antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tapi pesan saya, berikan satu kesempatan dalam setiap harinya untuk kita merenungkan, mentadabburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik,